الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام النووي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nafana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Dalam kesempatan yang lalu kita membahas persoalan yang berkaitan dengan beberapa adab terhadap Al-Quran. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya dengan mengatakan di sini. Oke. Beliau mengatakan fasal fi wujubi ta'zimil Quran, berkaitan dengan kewajiban mengagungkan Al-Quran. Oh, ini fasal bukan asli dari beliau ya. Ini tambahan, isi dari fasal ini berkaitan dengan kewajiban mengagungkan Al-Quran. Beliau mengatakan ajma'al muslimuna, telah sepakat seluruh kaum muslimin ala wujubi, atas wajibnya, atas kewajiban ta'zimil Quran, atas kewajiban mengagungkan Al-Quran. Al-Aziz, yang mulia, alal itlaq, secara mutlak. Jadi tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak sepakat akan perkataan ini, bahwa seluruh kaum muslimin sepakat yang namanya mengagungkan Al-Quran itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, begitu, yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebentar ya, afwan Jidan, saya dulu.
Baik. Tidak ada satupun para ulama atau kaum muslimin yang tidak sepakat akan hal ini. Wa tanzihihi wa siyanatihi. Juga mensucikannya, wasiyanatihi, dan juga menjaganya. Para ulama sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat. Wa ajma'u, dan seluruh kaum muslimin juga sepakat. Ala anna, bahwasanya apabila man jahada minhu harfan, apabila ada seseorang, siapa saja yang menolak, mengingkari, jahada mengingkari, minhu dari Al-Quran, harfan, satu huruf saja, mimma ujmi'a alaihi, siapa saja yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, yaitu huruf yang telah disepakati bahwa dia benar-benar bagian dari Al-Quran. Misalnya huruf apa? Huruf alif. Misalnya huruf alif pada kata Maliki Yaumiddin. Ada hurufnya. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang, Maliki Yaumiddin itu tanpa alif. Saya tidak akan mengakui bahwa Maliki Yaumiddin dengan alif. Saya mengingkari huruf alif ini. Itu misalnya orang yang menolak satu huruf. Auzada harfan, atau menambah satu huruf. Mimma lam yaqrabihi ahadun, menambah satu huruf dari apa-apa yang tidak pernah dibaca oleh seseorang, wa huwa alim dalik, dari salah seorang ahli qiraat. Dan dia mengetahui hal tersebut. Jadi dia tahu bahwa Maliki Yaumiddin itu sebetulnya ada alifnya, tapi dia menolak. Atau sebaliknya, mator itu nggak ada alifnya, dia malah nambahin alif menjadi mator. Padahal dia sudah tahu yang asli seperti apa. Maka apa kata Imam Nawawi? Fahuwa kafir. Maka apabila ada orang yang bersikap seperti itu, dia jatuh kepada kekufuran, murtad, keluar dari Islam. Ahlan barakallahu fiik. Maka inilah penjelasan atau kesepakatan para ulama, man, siapa saja, zada au naqasa harfan min kitabillahi ta'ala faqad kafara. Maka siapa saja yang menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Maksudnya apa? Kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Termasuk kalau dia membaca dengan cara tersebut padahal dia tahu. Maka ini bisa kufur kalau niatnya niat benar-benar mengingkari. Bismillah. Dia tahu bahwa mator tidak ada alifnya. Kemudian dia baca wa amtarna alaihim matara dengan niat benar-benar nambah, dan dia meyakini bahwa itu yang benar adalah dia. Ini faqad kafara, maka dia kufur, keluar dari Islam. Maka hati-hati. Terus gimana kalau bacanya doang, keliru, nambah huruf, kurang huruf? Nah, itu enggak sampai kufur kalau tidak ada keyakinan bahwa itu yang benar. Kalau ada keyakinan bahwa yang dibaca adalah yang benar, padahal para ulama tidak membenarkan, maka ini bisa terjerumus ke dalam kekufuran, murtad, keluar dari Islam. Hati-hati. Ini poin pertama. Haram hukumnya menambah satu huruf dari dalam Al-Quran, dan haram hukumnya mengurangi satu huruf dari Al-Quran. Kalau kita malah melakukannya dengan pemahaman tersebut, bahkan meyakini hal tersebut dibolehkan, itu kekufuran. Baik. Kemudian, qala al-Imamul Hafidh, telah berkata Imam Al-Hafidh Abul Fadl Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, Imam Qadhi Iyad mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna, bahwasanya, man, siapa saja. Ini biasakan mulai sekarang, kalau ada kata man jangan diterjemahkan barang siapa. Terjemahkan siapa saja. Siapa saja istakhaffa bil Quran, siapa saja yang istakhaffa, meremehkan, menganggap ringan, menganggap Al-Quran itu suatu yang khafif, yang ringan, yang remeh. Siapa saja yang meremehkan Al-Quran, au bil mushaf, atau meremehkan mushaf, au bi syai'in minhu, atau sebagian dari mushaf, sebagian dari Al-Quran, au sabbahuma, atau mencela Al-Quran ataupun mencela mushaf. Sabba itu mencela, menyumpahi, mencaci maki.
au jahada harfan minhu, atau menolak satu huruf saja dari Al-Quran, au kadzdzaba bi syai'in mimma suriha bihi fihi min hukmin au khabar, atau mendustai sesuatu yang jelas-jelas di dalam Al-Quran itu tertera nyata, ada, tidak butuh takwil, tidak butuh tafsir, seperti wa aqimus shalah, bahwa kewajiban sholat itu ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian dia ingkari, ya min hukmin, seperti kewajiban sholat, au khabarin, atau dari kabar-kabar, baik kabar yang masa lalu ataupun kabar yang akan datang. Seperti misalnya kisah Nabi Adam, itu kan jelas. Kisah Nabi Yusuf, atau misalnya kabar yang akan datang seperti keadaan surga neraka, dia ingkari. Maka siapa yang mengingkarinya, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia telah terjatuh pada kekufuran, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslim. Maka hati-hati. Ini bagian dari rukun iman yang ketiga. Iman terhadap kitab-kitab Allah. Kalau iman terhadap Taurat, Zabur, Injil, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah. Namun bersama dengan itu, bahwa para ulama juga telah menegaskan kitab-kitab tersebut sudah tidak murni lagi, sudah ada tambahan. Adapun Al-Quran, maka para ulama sepakat tidak ada tambahan sedikit pun. Beriman kepada Al-Quran bukan sekedar percaya turun dari Allah, tapi juga kita membacanya dengan benar, memahaminya, mengamalkannya, meyakini seluruh hukum dan kabarnya. Begitu. Wa kadzalika, demikian pula, in jahadat Taurat wal Injil, maka siapa saja yang mengingkari Taurat dan Injil, au kutuballahi ta'ala al-munzalah, atau kitab-kitab Allah yang jelas-jelas diturunkan, bukan tambahannya ya, tapi yang jelas-jelas diturunkan oleh Allah. Misalnya menurut penelitian para ulama ada ayat di dalam Injil zaman sekarang yang itu jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diingkari. Begitu. Atau kafara biha, atau mengkufuri ayat-ayat tersebut, maka tidak boleh dikufuri. Kalau jelas-jelas itu terbukti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah kalau Injil, Taurat zaman sekarang susah. Mana yang firman Allah? Susah. Kayak gimana penelitiannya? Ya kan? Cuma kita husnudzon semua kalimat dalam Injil, Taurat ataupun Zabur yang bersesuaian dengan Al-Quran, maka kita husnudzon itu firman Allah atau sabda Nabi Isa, Nabi Musa atau Nabi Daud, ya gitu aja. Tapi apakah bisa dipastikan? Berat memastikannya, karena tidak ada istilah sanad. Sanad itu keistimewaan kaum muslimin. Ya. Salah satu keistimewaan kaum muslimin, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara keistimewaan yang telah Allah berikan pada kaum muslimin apa saja? Yang pertama sanad, yang kedua nasab, yang ketiga i'rab. Ini keistimewaan yang tidak diberikan pada selain kaum muslimin. Au sabbaha, atau mencaci makinya, maka kita juga tidak boleh mencaci maki secara umum. Kita boleh mengkritik isi Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, Zabur yang sekarang, tapi tidak boleh mencaci maki secara umum. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan di sana ada ayat-ayat Allah. Jadi tidak boleh mencaci maki secara umum. Awis takhaffa biha, atau meremehkan yang ada di dalamnya. Itu tidak bisa. Fahuwa kafirun, maka dia menjadi kafir. Maka orang-orang Yahudi yang paham hal ini kafir semuanya. Walaupun Yahudi baik. Yahudi ada yang baik? Gak ada. Contoh Yahudi di Indonesia yang baik, tahu nggak? Yang dia nyari-nyari sekolah buat anaknya, terus diterima di sekolah di PKS itu. Katanya sekolahan punya PKS, cuma nerima dia doang. Yahudi baik deh. Yang diundang sama Koh Denny Tan. Dia ngejelasin bahwa Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi itu sama. Kenapa? Karena kita sama-sama menyembah Tuhan, karena kita sama-sama menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Sulaiman, Tuhannya Daud. Kata beliau begitu. Kalau sama Kristen beda. Kenapa? Karena mereka menyembah sesuatu yang berbeda dengan kita. Keyakinannya beda. Tuhannya punya anak. Makanya Yahudi Israel sekalipun itu nggak suka sama orang Kristen. Karena mereka menganggap orang Kristen itu musyrik. Jadi menurut pandangan orang Yahudi, orang Kristen itu musyrik. Yang jadi lucu bagi kita sekarang itu banyak orang Kristen Indonesia yang bela-bela Israel.
Itu lucu sebenarnya. Ngebela apa aja coba? Mereka di sana dimusuhin. Iya, orang Yahudi sekalipun lebih paham bahwa secara akidah mereka itu lebih dekat dengan kaum muslimin. Perbedaan kita sama Yahudi itu kalau di akidah ya, cuma satu sebenarnya. Yang penting, yang apa namanya, yang besarnya. Cuma satu apa? Meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu yang paling besar. Kemudian meyakini bahwa Nabi Isa sebagai nabi. Mereka enggak meyakini Nabi Isa sebagai nabi. Itu aja. Ya, begitu. Cuma kalau masalah sifat Allah ya banyak bedanya. Maksudnya yang paling poin intinya itu di situ. Begitu. Siapa namanya? Billy. Sama anaknya siapa? Berdua kan waktu diundang itu. Dengan ciri khas Yahudi rambutnya gitu. Seperti itu. Oh ya, walaupun wallahualam itu darah Yahudi asli atau bukan ya. Mukanya muka Asia. Demikian pula orang-orang Yahudi Israel, apakah mereka Yahudi asli atau bukan, karena mereka orang Eropa kan. Yahudi kan bukan orang Eropa, Yahudi kan Semitik. Semitik itu kan apa? Orang-orang Palestina seperti itu, Semitik itu sebenarnya. Makanya saya sering bilang bisa jadi justru kemungkinan orang Yahudi asli itu yang sekarang masuk Islam semua di Palestina. Bisa jadi. Maka misalnya ada orang yang bilang tanah Palestina adalah tanah yang dijadikan buat Bani Israel. Bisa jadi Bani Israelnya adalah warga Palestina sebetulnya. Bisa jadi. Itu tidak menutup kemungkinan. Karena Palestina Semitik asli. Karena Palestina Semitik asli. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi lucu kalau misalnya orang Yahudi bilang ini adalah tanah yang dijadikan buat saya. Buat siapa? Buat Bani Israel. Bisa jadi Bani Israelnya itu orang Palestina. Kalian itu datang dari Eropa gitu kan. Makanya ada kabar juga di Israel itu mereka nggak ada yang berani tes DNA. Apakah mereka DNA Yahudi atau bukan mereka? Bisa jadi nggak ada Yahudinya sama sekali. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Cuma mereka memang memegang ajaran Yahudi, walaupun Yahudi yang sudah tersesat, yang menyimpang. Qala, beliau mengatakan lagi, wa qad ajma'al muslimuna, maka telah sepakat kaum muslimin ala anna, bahwasanya anna sesungguhnya Al-Qur'an itu al-matluwa fi jamil aqtar, bahwa Al-Qur'an yang dibaca di seluruh penjuru negeri, al-maktuba fil mushafi, yang tertulis pada mushaf, alladzi bi aidil muslimin, yang tertulis pada mushaf, yang mushafnya sekarang berada di hadapan kaum muslimin, mimma jama'ahu daffatan, mimma jama'ahu daffatan min awalil hamdulillahi rabbil alamin ila akhiri qul a'udzu binas kalamullahi ta'ala wa wahyuhu al-munazzal. Bahwa apa yang beliau katakan, Al-Quran yang bukan Al-Quran, bahwa Al-Quran, betul, Al-Quran yang apa di sini? Al-Quran yang dibaca di seluruh penjuru negeri, yang tersusun atau terkumpul, termaktub, udah jadi bahasa Indonesia ya, termaktub dalam mushaf, yang mushafnya ada di hadapan kaum muslimin, yang jama'ahud dafatan, yang dafa itu sampul, yang berada di antara dua sampul maksudnya. Yang maksudnya sudah terkumpul pada dua sampul. Dari awal alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir qul a'udzu birabbin nas adalah kalamullahi taala. Wa wahyuhu, dan juga wahyu Allah Subhanahu wa taala, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyhi Muhammad, yang diturunkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan segala macam yang ada dalam Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas seluruhnya haqq, benar. Tidak ada satupun kebatilan. Wa anna, maka siapa saja, wa anna, bahwasanya man, siapa saja, naqasa minhu, siapa saja mengurangi darinya, harfan qasidan lidzalik, benar-benar qasidan lidzalik itu benar-benar mengurangi satu huruf Al-Quran, bukan karena enggak sengaja, bukan karena enggak tahu, benar-benar ingin ya bermaksud untuk menguranginya, begitu. Au baddalahu, atau mengubahnya, menggantinya, biharfin akhar, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi bukan karena lahan, bukan karena belum belajar, bukan karena bisa, tapi memang dia benar-benar sengaja mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Makanahu, dari tempatnya, au zada fihi harfan, atau dengan sengaja menambahkan di dalam Al-Quran satu huruf saja, mimma lam yashtamil alaihil mushaf, yang tidak digunakan oleh mushaf manapun, alladzi waqa'a alaihi al-ijma', yang tidak ada satupun mushaf tersebut mencantumkannya berdasarkan ijma',
wa ujmi'a alaihi anahu laysa padahal para ulama sepakat bahwa huruf tersebut bukan bagian dari Al-Qur'an, tapi dia malah masukin huruf tersebut apapun hurufnya amidan, dia dengan semua itu secara sengaja melakukannya, likulli hadza fahuwa kafir, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Maka hati-hati. Kalau ada Quran salah cetak gimana Ustaz? Ya enggak sengaja, namanya salah cetak itu enggak sengaja, enggak mungkin sengaja. Kalau dia sengaja gimana? Kafir. Misalnya penerbit sengaja nerbitin sesuatu yang baru atau ngurangin sesuatu yang baru, sesuatu yang dari Al-Qur'an, kafir berarti. Begitu. Qala Abu Utsman bin Al-Haddad, berkata Abu Utsman ibn Al-Haddad, beliau mengatakan jami'u may yantahilut tauhid muttafiquna ala annal jahda bi harfin minal qur'ani kufrun. Maka beliau mengatakan jami'un, semua orang, man yantahilut tauhid, siapa saja yang menganut ajaran tauhid, muttafiquna, telah sepakat ala bahwasanya annal jahda, siapa saja yang mengingkari biharfin, satu huruf saja minal qur'ani, dari Al-Qur'an, itu kufrun. Kufur, murtad, keluar dari Islam. Hati-hati. Begitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita dengan sengaja menambahkan huruf, mengurangi huruf. Jangankan nambahin sendiri, ngurangin sendiri, membaca qiraat yang syadzah itu haram. Padahal qiraat yang syadzah itu ada kemungkinan bagian dari Al-Qur'an. Ya, qiraat yang syadzah itu ada kemungkinan bagian dari Al-Qur'an. Makanya di sini diceritakan perseteruan antara Ibnu Mujahid dan Imam Ibnu Syanabudh. Wa qad ittafaqa, maka telah sepakat fuqaha Baghdad, para ahli fikih Baghdad, alas titabati Ibnu Syanabudh, ya, atas wajib dimintai pertaubatannya Ibnu Syanabudh. Beliau sejaman dengan Ibnu Mujahid. Al-Muqri, ahadi a'immatil muqri'ina, bahwa beliau ini adalah salah seorang imam ahli qiraat al-mutasaddirina biha, yang menjadi sumber ilmu qiraat Ibnu Mujahid bersama Ibnu Mujahid. Jadi kedudukannya itu hampir sama dengan Ibnu Mujahid. Begitu. Cuma mereka punya fatwa yang berbeda. Ibnu Mujahid jelas-jelas menolak untuk membaca atau mengamalkan atau mengajarkan Al-Qur'an yang qiraah syadzah, sedangkan menurut Ibnu Syanabudh boleh. Bahkan belum mengajarkannya. Begitu. Maka beliau pun dimintai pertobatan li qiraatihi wa iqrahi bisyawad. Gara-gara apa dimintai pertobatan? Gara-gara dia membaca dan mengajarkan qiraah syadzah. Syawad jamak dari syadzah. Minal hurufi mimma laysa fil mushaf. Dari huruf-huruf Al-Qur'an yang menurut kebanyakan ulama itu enggak ada di mushaf. Begitu. Maksudnya mushaf Utsmani bertentangan dengan mushaf Utsmani. Jadi semua yang beliau ajarkan atau banyak yang beliau ajarkan yang bertentangan dengan mushaf Utsmani, maka dimintai pertobatan sampai dihukum penjara. Jadi perdebatannya di depan khalifah, kemudian penjara. Ya walaupun sebagian kalangan menilai ini agak berlebihan ya khalifah saat itu, karena masalah membaca mengajarkan qiraah syadzah selama diajarkan bahwa ini adalah syadzah, tidak boleh diamalkan dalam sehari-hari, nggak masalah sebetulnya. Cuma demi menjaga kemurnian Al-Quran, banyak para ulama zaman dulu yang kemudian memberikan hukuman keras, fatwa yang keras dalam masalah ini. Karena khawatir orang-orang awam nggak tahu. Oh boleh pakai baca ini ya, boleh baca pakai yang ini ya. Akhirnya berantakan nanti. Apalagi pada saat itu qiraah sab'ah itu baru dirumuskan oleh Ibnu Mujahid. Baru dirumuskan. Kalau misalnya ada orang yang membolehkan membaca di luar qiraah sab'ah, artinya usaha Ibnu Mujahid jadi sia-sia. Jadinya nggak ada perumusan yang kemudian bisa dijadikan acuan nantinya. Begitu. Sebagian orang yang sinis bilang, wah itu Ibnu Mujahid gara-gara dekat sama khalifah nih jadi bisa hukum Ibnu Syanabudh. Itu orang-orang yang sinis ya. Wa aqadu alaihi liruju' anhu wat taubah. Maka kemudian para ulama telah menetapkan atas Ibnu Syanabudh untuk ruju', untuk kembali kepada pemahaman kebanyakan ulama, wat taubati minhu, dan untuk bertaubat dari perbuatan tersebut. Sijillan ashadu fi ala nafsihi fi majlisil wazir Abi Ali ibni Muqlata
sanata thalathin wa ishrina wa thalathmi'ah. Tahun berapa ini? Kejadian tersebut terjadi di hadapan siapa ini? Di hadapan Al-Wazir Menteri Abu Ali ibni Muqlah. Sanah tahun 323. Saya kalau nerjemahin dari tulisan ke angka bisa, tapi kalau baca angka ribet. Apalagi kalau udah banyak ribuan. Thalathin wa ishrina wa thalathimi'ah. Ini gampang nerjemahinnya kan, 300. Ini 20, tadi 33. Cuma kalau angka misalnya 4213, mikirnya lama. Kalau 4213 penting mana? Arba'ata alaf mi'atain, itu masih gampang, ini masih gampang. Ya kalau yang ini nih, kayak misalnya yang bukan belasan ya, puluhan, kadang-kadang loading. Nggak bisa baca cepat. Makanya kalau baca hadis dia nulis angkanya pakai angka, ribet ya. Kenapa nggak pakai tulisannya pakai angka gitu. Lama. Baca hadis pengen cepat ya. Baik. Wa afta, dan telah berfatwa Abu Muhammad ibni Abi Zaidin. Maka telah berfatwa Abu Muhammad bin Abi Zaid fi man qala li sobi. Telah berkata Abu Muhammad bin Abi Zaid kepada orang yang telah mengatakan kepada seseorang, kepada seorang anak, la'anallahu mu'allimaka wa ma'allamak. Nah, jadi hati-hati. Kalau misalnya antum ketemu seorang pembelajar Al-Quran, santri Al-Quran, hati-hati berbicara. Jangan sampai kemudian mengeluarkan kalimat ini. Semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknat gurumu dan apa yang diajarkan kepadamu. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena kalau yang ditujukannya kepada santri Al-Quran, maka berarti Al-Quran masuk di dalamnya. Yang diajarkan gurunya kan Al-Quran. Paham ya? Baik. Wa qala aratu su'al adab. Terus kemudian orang tadi maksudnya melaknat gurumu dan apa yang diajarkan padamu itu adalah, ini gurunya ini gak beradab, ngajarin anak gak beradab. Begitu ya. Walam uridal Quran, dan tidak pernah maksudkan itu Qurannya, bukan Qurannya. Begitu. Qala yu'addabul qail. Tapi tetap harus dimintai yu'addab. Yu'addab itu apa? Dibina. Orang yang mengatakannya. Ya dapat hukuman lah. Bukan dibinasakan ya, dibina ya. Begitu. Jadi tetap, kalaupun dia tidak bermaksud untuk menyatakannya terhadap Al-Quran, tetap harus yu'addab. Harus dibina. Dididik, diapain ya? Kalau zaman sekarang ya di penjara atau di apa, terserah hakim. Yang pasti apa? Di sini yu'addabul qail. Si orang yang mengatakannya harus ditakdib, diajarkan kembali. Dengan cara apapun itu. Qala, beliau juga mengatakan, wa amman la'anal mushaf, maka siapa saja yang melaknat mushaf, fa innahu yuqtal, maka wajib dibunuh, hukumannya hukuman mati. Siapa saja yang melaknat mushaf, maka hukumannya hukuman mati. Wallahu a'lam. Mungkin kalau sama siapa? KDM dimasukin ke barak militer. Yu'adab. Allahu a'lam. Baik, fa innahu yuqtal. Hadza akhiru kalamil Qadhi Iyad rahimahullah taala. Ini adalah akhir dari perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Jadi dari awal tadi ini sampai akhir adalah masih perkataannya Al-Qadhi Iyad. Sampai di sini apa yang tanyakan, dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi di sini juga sekaligus peringatan bagi kita akan larangan membaca untuk tilawah dan juga mengajarkan qiraah syadzah. Ya. Lalu kemudian sebagian ulama menilai mengajarkan qiraah syadzah itu diperbolehkan dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bukan untuk diamalkan dalam sehari-hari, itu pertama. Yang kedua, diajarkan pengetahuan kepada murid kita bahwa ini sebatas menambah thaqafah saja. Bukan untuk diamalkan. Begitu. Makanya qiraah 4 tetap diajarkan oleh para ulama. Itu kan qiraah syadzah. Begitu ya, qiraah syadzah, qiraah 4 itu.
Maka sebagian ulama tetap meriwayatkan qiraah tersebut, namun dengan memberikan catatan ini adalah qiraah syadzah. Maka jangan diamalkan. Makanya cara talaki qiraah syadzah itu bukan tilawah. Nyebutin khilafnya aja. Jadi perbedaan dengan yang mutawatir yang mana disebutin. Al-Baqarah lafadznya ini lafadznya itu sebutin lafadznya aja. Kayak bagan. Cepat makanya talakinya. Karena nggak boleh dibaca dulu, nggak boleh. Tadi talaki kan nggak boleh. Begitu. Jadi ada bagannya, perbedaan qiraat ini apa saja disebutin nama kita. Sebutin aja lafadz-lafadz itu. Kata-katanya disebutin. Yang beda-bedanya. Begitu. Saya belum tahu adanya ulama yang meriwayatkan qiraat syadzah itu pakai tilawah, itu saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya belum tahu. Karena biasanya begitu. Disebutin saja yang beda-bedanya. Begitu. Bahkan kebanyakan ulama ijazah aja, ijazatan. Dikasih kitabnya, ini yang bedanya di ijazatan. Udah selesai. Baik. Bagian berikutnya adalah kaidah menafsirkan Al-Quran. Fasal fi hukmi tafsir Al-Quran. Berkaitan dengan hal-hal menafsirkan Al-Quran. Baik. Wa yahrumu dan haram hukumnya tafsiruhu bi ghairi ilm. Haram hukumnya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Maka hati-hati jangan sampai menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, hukumnya haram. Setidaknya ada 9 ilmu yang mesti dikuasai untuk menafsirkan Al-Quran. Dari 9 ilmu ini 4 ilmunya bahasa Arab. 4 atau 5. Nahu, sharaf, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan balaghah, itu bahasa, berkaitan dengan bahasa. Ilmu yang lainnya ya ilmu nasikh mansukh, jelas ya. Kemudian asbabun nuzul, kemudian dan ilmu-ilmu yang lain. Qiraat salah satu dalamnya. Begitu. Tanpa ilmu haram. Wal kalamu fi ma'anihi, dan membicarakan. Kalam, membicarakan. Fi ma'anihi, dan membicarakan makna-maknanya. Membicarakan makna-maknanya liman laisa min ahliha. Maksudnya tiba-tiba apa ini? Dan membicarakan makna-maknanya bagi orang yang tidak memiliki kompetensi di dalamnya. Maksudnya haram juga hukumnya membicarakan makna-makna Al-Quran bagi orang yang tidak memiliki kompetensi di dalamnya. Begitu. Jadi wa yahrumu di sini, keharaman di sini ada 2. Yang pertama nafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, jelas ya. Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu siap-siap menempati tempat duduk neraka. Man fassara al-Qur'ana bi ghairi ilm falyatabawwa maqadahu minan nar. Maka dia sedang mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Atau man qala fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maqadahu minan nar. Itu banyak sekali hadis-hadis sebetulnya ya. Demikian pula berbicara mengenai Al-Qur'an, makna-maknanya padahal dia tidak memahaminya. Maka salah satu poin penting dalam tafsiran Al-Quran adalah bahasa Arab. Oleh karena itu haram hukumnya orang yang tidak bisa bahasa Arab membicarakan tafsir Al-Quran. Kecuali hanya menukil. Enggak boleh menafsirkan. Menukil itu hanya mengutip. Ibnu Katsir bilang begini, itu masih boleh. Ibnu Katsir bilang begini misalnya. Ini bilang begini, itu bilang begitu. Itu tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian antum berani menafsirkan. Boleh enggak mengkritik ahli tafsir? Boleh. Dengan ilmu juga. Bukan dengan perasaan. Seperti misalnya kasus kemarin, masalah apa kemarin itu? Oh, masalah penyebutan. Kenapa di dalam Al-Quran pezina perempuan disebut lebih dulu sebelum pezina laki-laki? Az-zaniyatu waz-zani. Begitu. Apa alasannya? Apa alasannya? Tidak mungkin di dalam Al-Quran itu setiap susunannya tidak memiliki hikmah. Kenapa pezina perempuan disebut lebih dulu dibandingkan pezina laki-laki? Nah, terus ada yang lewat, video yang lewat, dia bilang, dia mengkritik orang yang mengatakan itu rusak, ini yang udah benar itu. Itu buat kamu aja, Ge, sana. Sampai tadi. Jadi begini, ada video yang dia ini membantah
Membantah siapa? Membantah orang yang lagi ceramah itu bilang di antara makna kenapa kemudian si pezinah perempuan disebutkan lebih dulu daripada pezinah laki-laki adalah karena perempuan ini harus lebih waspada. Perempuan harus waspada. Kenapa? Karena sering menjadi sebab. Sering menjadi sebab. Begitu. Sering menjadi sebab. Dan itu memang dikatakan para ulama. Nanti penjelasannya ada, cuma videonya terpotong sampai di situ, kemudian si orang ngebantah ini marah-marah. Wah, ini melecehkan perempuan, segala macam lah. Pakai perasaan aja. Ngebantahnya pakai perasaan. Dan yang menarik dia bilang begini, tidak ada satupun ahli tafsir yang berkata seperti itu. Padahal banyak. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, intinya enggak seperti itu. Dia sempat komen banyak itu di Facebook saya itu. Saya bilang kalau ente memang mau membantah silahkan, tapi jangan pakai perasaan. Terus dia malah ngebantahnya begini, coba bayangkan ibumu dilecehkan oleh laki-laki, terus kemudian kamu malah bilang ini sebabnya adalah perempuan. Enggak nyambung. Kenapa? Karena di sini perzinahan bukan pelecehan, beda, dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Terus kenapa para ulama kemudian mengatakan perempuan ini bahwa di antara tafsir perempuan disebut di awal ini adalah perempuan menjadi sebab. Maknanya adalah bahwa kebanyakan perzinahan itu terjadinya diawali oleh perempuan. Kayak gimana coba contohnya? Supaya nggak salah paham. Contohnya kayak gimana? Benar nggak, Kanur? Kebanyakan perzinahan sumber awal itu berasal dari perempuan. Sebab awalnya itu berasal dari perempuan. Asal muasalnya. Perempuan banyak yang protes pasti nih. Hah? Begini, kenapa kemudian laki-laki pengen zina? Karena kebanyakan berawal dari pornografi dan pornoaksi. Siapa yang melakukan pornografi dan pornoaksi? Ada nggak laki-laki? Dibandingkan perempuan lebih banyak mana? Ada nggak laki-laki melakukan pornografi dan pornoaksi? Ada, tapi lebih banyak siapa? Berarti itu yang menjadi sebab perzinahan. Perempuan yang rusak-rusak itulah. Baik, itu yang pertama. Gara-gara laki-laki nonton perempuan yang rusak, akhirnya dia melakukan perzinahan. Dia dengan siapapun itu. Yang pertama, benar nggak sebabnya perempuan? Sebabnya perempuan. Sebabnya perempuan. Yang kedua, laki-laki bukan penyedia jasa zina, itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki ada tapi sedikit. Perempuan lagi. Ya. Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, ketika kemudian laki-laki ingin berzina, maka kalau perempuannya berani melawan, berani berkata tidak, itu tidak akan terjadi perzinahan. Tidak akan terjadi perzinahan. Yang ada mungkin pelecehan seksual atau pemerkosaan, itu beda. Artinya apa? Kuncinya ada di perempuan. Sudah banyak perempuan rusak yang kemudian memberi pemicu, maka perempuan yang baik-baik ini jangan ikut-ikutan rusak begitu. Itu kenapa ayat zina ini diawali dengan pezina perempuan. Jadi kuncinya di perempuan. Kalau kita tidak bisa memberantas perempuan-perempuan yang rusak itu, maka seenggaknya perempuan yang baik-baik ini tegas. Begitu kurang lebih lah. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau perempuan yang baik-baik ini tegas, insya Allah nggak akan terjadi perzinahan. Ya kalaupun terjadi perzinahan, laki-laki dengan perempuan-perempuan yang rusak. Laki-laki yang rusak dengan perempuan yang rusak, biarin. Maksudnya biarin itu jangan sampai perempuan yang baik-baik ini terjerumus. Karena perempuan yang baik-baik kadang-kadang itu tidak berpikir logis. Yang penting dia nggak diputuskan oleh pacarnya, kan begitu. Iya banyak yang begitu kan. Banyak perempuan yang begitu pikirnya, oh ntar diputusin. Aduh, saya kalau misalnya nggak ngasih ke pacar saya bakal diputusin. Banyak perempuan begitu. Atau misalnya, pacar saya terlalu baik. Banyak begitu. Nggak berpikir logis. Padahal setelah itu laki-laki bisa kabur begitu saja. Setelah itu juga kenapa kemudian perempuan disebut di awal? Karena kerugiannya lebih besar perempuan dari perzinahan itu. Laki-laki nggak ada, dalam tanda petik nggak ada ruginya laki-laki itu. Dalam tanda petik nggak ada ruginya laki-laki. Nggak kelihatan berzina atau belum pernah berzina. Tapi perempuan itu kelihatan. Begitu ya, makanya ayat zina itu pezina perempuan disebut duluan. Begitu ya. Jadi memang bahayanya itu kebanyakan berasal dari perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang rusak, bukan yang perempuan yang baik-baik. Berasal dari perempuan-perempuan yang rusak. Begitu.
Jadi bukan kemudian ketika ada pelecehan nyariin perempuan, bukan begitu. Konteksnya nggak seperti itu. Ini bukan banyak, ada sebagian orang yang keliru menafsirkannya seperti itu. Jadi tafsiran para ulama tepat, ya tepat insya Allah. Maka jangan membantah para ulama tersebut dengan tanpa ilmu. Atau kemudian kita ngotak-ngatik ayat tanpa ilmu. Udah hati-hati. Begitu ya. Maka jelas pemahaman bahasa Arab, pemahaman tafsir harus dipahami dengan baik dan benar agar kita tidak keliru dalam memahami Al-Quran. Ya termasuk ayat ini juga yang sering digunakan atau tafsir ini juga yang sering digunakan oleh orang-orang apa istilahnya feminis untuk melawan kaum muslimin karena mereka menganggap makna tafsir ini itu yang salah selalu perempuan begitu. Padahal nggak begitu konteksnya. Tuh lihat yang salah perempuan kan, berarti kalau ada pelecehan yang nanti disalahin perempuan. Konteks perzinaan itu kebanyakan asal muasalnya sebabnya berasal dari perempuan-perempuan yang rusak. Begitu, maka hati-hati. Nah, perempuan-perempuan yang baik harus tegas. Ya, harus bisa menutup pintu dengan rapat. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wal ahaditsu fi dzalika katsira, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan kita berbicara mengenai tafsir Al-Qur'an tanpa ilmu itu banyak sekali. Wal ijma'u munaqidun alaihi, dan ijma' itu telah munaqid itu udah kokoh lah, udah nggak bisa ditawar-tawar begitu ya. Jadi ijma' di dalam masalah ini itu sudah kokoh, sudah tetap begitu. Lagi. Wa amma tafsiruhu lil ulama fajaizun hasan. Adapun menafsirkan Al-Qur'an bagi para ulama maka boleh dan baik. Boleh dan baik. Wal ijma'u, dan ijma' dalam hal ini munaqidun alaihi. Telah menetapkannya juga, telah kokoh juga. Telah menetapkan, dan ijma' telah menetapkan akan hal tersebut. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Faman kana ahlan litafsir, maka siapa saja yang memang dia memiliki kompetensi dalam ilmu tafsir, jami'an lil adawati alaihi yu'rafu biha. Makna yang menghimpun adawat. Adawat itu adalah ilmu-ilmu alat. Boleh sebut perangkat-perangkat tafsir allati yang dengannya yu'rafu biha, makna yang dengan perangkat-perangkat tersebut ia bisa memahami makna Al-Qur'an. Wa ghalaba ala dhanihil murad, dan dia sanggup untuk menghasilkan dari dugaannya itu adalah makna ayat yang tepat. Al-murad itu adalah makna ayat yang tepat. Maksudnya, maksud ayat yang tepat. Jadi dia itu benar-benar secara dhon, karena tafsir itu ilmu dhoniyah ya. Tafsir itu ijtihad. Jadi dhon itu ijtihad. Dhon di sini bukan sangkaan orang awam, bukan. Maksudnya adalah bahwa dia ini bisa berijtihad menghasilkan makna yang kemungkinan besar gitu. Menurut hasil ijtihadnya itu adalah makna yang tepat, begitulah. Bahasa terjemahannya enak bagaimana? Dan ia sanggup berijtihad dan menghasilkan makna yang menurut ijtihad orang tersebut, menurut ijtihadnya adalah makna yang tepat. Walaupun tepatnya ini masih dhonniyah. Maksudnya apa? Tidak bisa kita katakan 100%. Jadi dhonniyah itu dari berapa ke berapa? Sekitar kisaran 75%. Itu ijtihad, dhonni. Artinya kita dengan kesadaran, insya Allah secara dugaan yang kuat, kita bisa mengambil makna yang tepat dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kira-kira menurut kesadaran kita bisa nggak seperti itu? Kalau misalnya saya mah kayaknya nggak bisa lah, ya berarti bukan nggak bisa menafsirkan, kita nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita yakin seperti itu, kita silahkan. Fassarahu ingkana mimma yudraku bil ijtihad. Maka silahkan baginya untuk menafsirkan Al-Quran kalau memang dia sanggup untuk menghasilkan tafsiran itu dengan ijtihad yang dia lakukan. Kal ma'ani wal ahkamil khafiyah wal jaliyah, seperti mengungkapkan makna-maknanya, hukum-hukum yang tersembunyi maupun yang tampak. Khafi tersembunyi, jaliyah itu tampak. Kemudian memahami perkaraan apa? Memahami perkaraan umum dan khusus dalam Al-Quran. Kemudian apa? Al-i'rab, i'rabnya juga. Wa ghairi dzalik, dan juga
Selain daripada itu semuanya silahkan begitu ya. Kemudian wa in kana mimma la yudraku bil ijtihadi, tapi kalau memang dia termasuk orang yang tidak sanggup menggapai semua itu dengan ijtihad yang dilakukannya, kal umuri lati tariquhan naqal wa tafsiril alfadhil lughawiyah fala yajuz kalamu fihi illa binaqlin sahihi min jihatil mu'tamadina min ahli. Nah, kalau memang kita nggak bisa berijtihad sendiri, ya, tapi insya Allah bisa kalau cuma sekedar menukil, maka orang yang seperti ini, maka apa yang dilakukan? Fala yajuzu al-kalamu fihi illa binaqlin sahih. Maka orang yang seperti ini nggak bisa menafsirkan ayat Al-Quran secara langsung kecuali dia hanya bisa menukil saja dengan nukilan yang sahih min jihatil mu'tamadina min ahlihi. Jadi kita menukil yang sahih dari sisi apa? Dari sisi pendapat-pendapat yang mu'tamad dari para ahlinya. Maka kalau misalnya kita belum bisa menafsirkan Al-Quran secara sendiri, boleh bagi kita mengatakan ini pendapat Ibnu Katsir, ini pendapat At-Tabari. Tapi jangan menafsirkan sendiri, ini maknanya apa? Jangan. Kenapa? Karena belum punya perangkatnya. Begitu ya. Jadi di sini kalau memang kita sanggup berijtihad, silakan berijtihad. Kalau nggak sanggup berijtihad tapi sanggup menukil, silakan menukil. Zaman sekarang gampang kan menukil kan? Insya Allah tinggal buka Al-Bahith Al-Qur'ani. Di situ ada puluhan tafsir. Begitu. Wa amma man kana laisa min ahlihi, adapun orang yang memang enggak punya keahlian sama sekali. Nah, orang yang punya keahlian sama sekali, likaunihi ghairu jamil adawatihi, dan dia enggak punya perangkat-perangkatnya sama sekali, fa haramun alaihi tafsir. Maka dia haram untuk menafsirkan Al-Qur'an. Lakin lahu ayan qulat tafsira anil mu'tamadina min ahli. Tapi dia seperti yang disampaikan boleh kalau sekadar menukil tafsir dari orang-orang yang ahli. Summal mufassiruna bi ra'yihim min ghairi dalilin sahihin aqsam. Kemudian kalau misalnya ada para ahli tafsir yang mengandalkan kepala mereka, boleh nggak nih kira-kira nih? Orang yang menafsirkan Al-Quran mengandalkan kepala mereka. Tanpa dalil, min ghairi dalil. Tanpa ada petunjuk dari hadis misalnya. Dalil yang sahih, aqsam. Maka kata Imam Nawawi, aqsam ada beberapa golongan. Ada beberapa golongan. Orang yang hanya menafsirkan Al-Quran dengan kepala mereka. Minhum, yang pertama, mayyahtajju bi ayatin ala tashihi madhabihi. Orang yang berdalil dengan sebuah ayat, tujuannya cuma pengen membenarkan madhabnya saja. Ini gak boleh ya. Begitu. Jadi dia itu bukan nyari dalil dulu kemudian diamalkan, bukan, tapi madhab saya A, maka saya cari dalil-dalilnya. Nah, begitu. Ini biasanya hawa nafsu, pengikut hawa nafsu ya. Saya madhabnya adalah, katakanlah misalnya, madhab saya adalah madhab yang menghalalkan rokok misalnya gitu ya. Madhab saya adalah madhab yang menghalalkan rokok. Baru setelah itu dia cari ayat-ayat Al-Quran yang bisa membenarkan pendapatnya. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Contohnya begitu. Wataqwiyati khotirihi, dan dia hanya sekedar ingin menguatkan apa? Menguatkan pemikirannya. Ma'annahu la yaghlibu ala dhonnihi. Padahal bersama dengan itu, dia itu menurut dugaan yang kuat, anna dzalika huwal murad bil ayat. Padahal dia itu menurut prasangka yang kuatnya, ayatnya nggak begitu sebenarnya sih. Kayaknya ayatnya nggak begitu, tapi madhab saya berlawanan dengan pemikirannya, gitu. Maka mau nggak mau dibelokkan makna ayatnya, begitu ya. Wa inna maksidu zuhuro ala khosmihi. Sekadar apa? Sekadar ingin memenangkan duel dalam tanda petik dengan orang-orang yang membantahnya atau lawan debatnya. Dia tahu sebenarnya makna ayatnya itu mengalahkan madhabnya. Tapi demi mengalahkan lawan debat, dia munculkan makna ayat yang mendukung madhabnya.
Begitu. Ini yang pertama. Golongan kedua, wa minhum ma yaqsidu du'a ila khair. Golongan kedua adalah orang-orang yang bermaksud untuk mengajak pada kebaikan. Wa yahtaju bi ayati min ghairi an tadhhara lahu dilalatun lima qalahu. Lalu kemudian dia ini menggunakan sebuah ayat untuk berdalil padahal tidak ada petunjuk yang jelas terkait dengan ajakan kebaikan itu. Jadi ajakannya bagus tapi ayatnya nggak pas, nggak nyambung. Ya seperti misalnya saya pernah dengar ya di TV apa? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah memaksa anak menikah karena nggak boleh anak memaksa anak menikah. Dalilnya apa? La ikraha fiddin. Enggak nyambung nih, kira-kira begitu. Ini saya dengar sendiri. Tidak boleh memaksa anak-anak untuk menikah. Allah berfirman la ikraha fiddin. Ini benar, tujuannya benar, apa ajakannya betul. Tapi ayatnya nggak nyambung. Ayatnya nggak nyambung. Dan itu banyak ya. Dai-dai yang kurang menguasai tafsir, kurang menguasai riwayah, penukilan, mereka ini menggunakan ayat sembarangan. Walaupun tujuannya baik, maka tetap tidak tepat. Bahkan seperti yang pernah saya bilang, di antara para ulama zaman dulu, gara-gara mereka pengen bikin wow effect tuh bikin orang awam wow. Itu kan biasanya orang awam itu lebih senang dengan sesuatu yang wow ya. Maka sebagian di antara ulama ada yang apa? Ada yang bikin hadis palsu. Gara-gara apa? Gara-gara orang awam kalau lihat hadis sahih kurang semangat. Karena hadis sahih itu kan pahalanya nggak kelihatan. Tapi kalau hadis palsu itu pahalanya wow gitu ya. Maka sebagian ulama kemudian bikinlah hadis palsu. Siapa yang berselawat 1 kali misalnya, dia akan mendapatkan ini itu. Akhirnya pada rajin selawat. Ya, ini tujuannya baik tapi tetap salah begitu. Ya, jadi hati-hati. Wa minhum, ada juga di antara mereka man yufassiru al-fadhahu. Ada yang menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an al-Arabiyyah min ghairi wuqufin ala ma'aniha inda ahliha. Ya, ada juga orang yang nafsirin makna bahasa Arab tapi enggak merujuk kepada ahli-ahli bahasa Arab. Ya pokoknya dia ambil sendiri aja lah begitu. Wahya, yaitu mimma la yu'khadhu illa bis-sama' min ahlil arabiyyah. Yaitu terutama bahasa-bahasa yang tidak bisa kita ketahui maknanya kecuali dengan dengar langsung dari orang-orang Arab. Karena ada kalimat-kalimat yang yang tidak digunakan sehari-hari tapi ada dalam Al-Quran, dan itu maknanya hanya bisa kita ketahui dengan sama'. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang bisa lihat kamus ya. Min ahlil arabiyyah wa ahli tafsir. Kabayan makna lafzati wa i'rabiha. Seperti apa? Seperti penjelasan makna lafaz dan i'rabnya seperti apa yang lebih tepat. Begitu. Wa ma fiha minal hadfi wal ikhtisari wal idmar. Demikian juga persoalan hadaf, ikhtisar dan idmar. Dan ini tidak bisa diketahui kecuali kita mendengarkan langsung dari ahli-ahli bahasa Arab dan juga dari ahli tafsir. Begitu. Kemudian wal haqiqah wal majaz. Juga berarti di sini Imam Nawawi termasuk yang meyakini adanya majaz dalam Al-Qur'an. Karena sebagian ulama enggak mengakui adanya majaz dalam Al-Quran. Maknanya makna hakikah semua. Maknanya makna hagigah semua. Hakikah wal majaz. Maka harus kita ketahui mana yang hakikah dalam Al-Quran, mana yang majaz. Jangan sampai keliru. Kemudian wal umum wal khusus. Mana yang umum, mana yang khusus. Wal ijmal wal bayan. Mana yang mujmal, mana yang bayan. Nah ini beda sama amkhos ya. Mujmal bayan itu beda sama amkhos. Kemudian takdim takhir, persoalan takdim takhir. Mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu semua mimma huwa khilafudz zahir. Dan selain daripada itu semua yang kelihatannya atau maknanya itu seperti bertentangan dengan apa yang tampak pada ayatnya. Maka kita harus hati-hati. Ayatnya seperti kelihatan A tapi maknanya B. Seperti misalnya apa? Seperti fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian telah selesai baca Al-Qur'an, nah itu kan begitu. Selesai ngaji, maka hati-hati. Ini khilafu zahir. Zahirnya A maknanya B. Itu namanya khilafu zahir ya. Jadi dalam menafsirkan Al-Qur'an enggak bisa, bahkan enggak bisa mengandalkan bahasa Arab doang. Ada ilmu-ilmu lain yang masih kita kuasai.
Wala yakfi fi dzalika, dan tidak cukup dalam hal tersebut ma'rifatul arabiyyah wadaha. Ini yang baru saya sampaikan. Maka tidak cukup untuk mengetahui yang khilaful zahir itu cuma bahasa Arab, enggak bisa. Tidak bisa. Begitu ya. Bal labudda ma'hamin ma'rifati maqalahu ahlu tafsir fiha. Bahkan wajib bagi kita memahami perkataan-perkataan ahli tafsir dalam masalah tersebut. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan bahasa Arab saja. Faqad yakununa mujtami'ina ala tarkiz zahir. Kenapa? Karena kadang ternyata para ahli tafsir itu meninggalkan makna zahir. Meninggalkan apa yang kelihatannya. Seperti misalnya lams. Lamastum ya, lamastumun nisa. Kan Abu Hanifah meninggalkan zahir. Abu Hanifah meninggalkan zahir. Zahirnya apa? Ya menyentuh. Tapi kata Imam Abu Hanifah itu bukan sentuhan, tapi dalam tanda petik sentuhan gitu. Begitu. Ini penting memahami hal ini supaya kita tidak terjebak dalam makna yang tidak tepat. Atau di sisi lain kita bisa juga lebih toleran kepada orang yang memiliki makna berbeda kan jadinya. Karena kita tahu landasannya. Au ala iradatil khusus, atau atas makna yang lebih khusus. Au al-idmar, atau makna idmar, makna yang disimpan, makna yang terkandung di dalamnya. Apa istilahnya? Kalau dalam makna intrinsik ya. Intrinsik itu atau ekstrinsik itu yang tampak kan? Intrinsik itu yang tidak tampak gitu ya. Nah itu idmar itu, makna idmar itu seperti itu. Makna intrinsik mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahan enaknya idmar itu ya. Baik. Au ghairi dzalika mimma huwa, kok balik lagi sih? Itu enggak balik lagi kan? Mirip kalimat soalnya. Au ghairi dzalika mimma huwa khilaful zahir, atau apapun itu yang berlawanan dengan zahirnya. Wa kama idza kana al-lafdhu mushtarikan baina ma'an. Demikian pula kadang ada makna-makna itu yang apa kalau bahasa Indonesia? Satu lafaz beberapa makna atau lafaz yang berbeda maknanya sama. Bisa jadi lafaznya sama maknanya banyak. Itu lafaznya satu tapi maknanya banyak. Ya. Atau misalnya lafaznya berbeda-beda tapi satu makna. Ini kan harus diketahui dengan bahasa Arab yang tepat. Fa'ulima fi mawdi'in anal murada ihdal ma'ani. Maka kita harus mengetahui nih kalau satu lafaz ini punya makna banyak, makna yang mana yang paling tepat buat lafaz itu. Jangan sampai kita ngasal, ini maknanya banyak nih. Kira-kira yang tepat yang mana ya? Harus kemudian kita bisa memberikan makna yang tepat. Jangan sampai tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak sesuai dengan pemahaman para ahli tafsir. Kita harus menentukan makna yang paling tepat ketika dia atau lafaz tersebut memiliki beberapa makna yang berbeda. Tsumma fusira kullu ma jaa bihi. Kemudian dia menafsirkan apa yang datang darinya. Fahadha, maka ini adalah bentuk-bentuk kulluhu tafsirun birra'i. Ini adalah beberapa contoh tadi tafsir birra'i tadi, wa huwa haram, maka semuanya adalah haram. Maka semuanya adalah haram. Wallahu taala a'lam. Begitu. Maka orang-orang yang sekedar mengandalkan bahasa Arab doang, tidak mengetahui makna khusus, tidak mengetahui makna yang terkandung secara intrinsik, atau tidak bisa membedakan satu lafaz yang punya makna berbeda, punya makna yang banyak. Ini termasuk tafsirannya. Lalu kemudian dia nyocok-cocokin aja lah, kayaknya ini yang cocok gitu ya. Maka itu termasuk tafsiran yang haram. Harus yang benar adalah dia harus bisa menukil dari para ulama yang ahli mana makna yang benar. Termasuk tadi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran sekadar untuk memenangkan madhabnya saja. Kemudian apa lagi tadi? Untuk memenangkan debat lawan debatnya, itu semuanya adalah haram. Semuanya adalah haram. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan sampai sini dipersilakan. Betul bahwa banyak orang yang menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak merujuk kepada ahli tafsir, seperti misalnya kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan sebetulnya makna muradnya enggak begitu. Makna muradnya adalah bahwa Allah tidak akan menghukum
tidak akan mengazab suatu kaum kecuali hukuman atau azab tersebut adalah buah dari apa yang kaum tersebut lakukan. Tidak berkaitan dengan takdir sama sekali. Tapi masih banyak bahkan orang-orang yang katakanlah ulama-ulama besar, bukan ulama sih, dai-dai besar yang masih menggunakan ayat ini untuk membicarakan takdir. Dan itu terus menerus disampaikan bahwa kita harus berusaha dengan keras karena Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita berusaha. Enggak seperti itu, enggak ada. Kadang-kadang dikaitkan dengan takdir terus ya, bukan kadang-kadang, selalu dikaitkan dengan takdir terus. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita sudah berusaha, misal nih, sekarang katakanlah ada orang yang gajinya harian, sekarang dia dapat 10.000, terus kemudian dia besoknya bekerja keras, dapatnya 100.000, langsung tuh saya bekerja keras, maka saya dapat 100.000. Pertanyaannya, apakah Allah telah mengubah takdirnya? Atau sebenarnya sejak awal dia ditakdirkan dapat 100.000? Siapa yang tahu? Allah telah mengubah atau tidak mengubah? Cuma Allah yang tahu. Artinya perubahan itu kita yang merasakan itu berubah, tapi bagi Allah ya enggak berubah, takdir itu sudah tetap sebetulnya. Begitu kan hakikatnya seperti itu. Maka hati-hati menggunakan ayat. Atau misalnya faidza faragta fansab. Faidza faragta fansab. Banyak yang menafsirkan itu kalau kalian sudah selesai bekerja, masuk ke pekerjaan yang lain. Padahal ayatnya kata Ibnu Abbas apa? Kalau kalian sudah beribadah, langsung melakukan ibadah yang lain. Oh, harus disibukkan dengan ibadah. Dan contohnya apa? Kalau kalian selesai sholat, maka langsung berdoa. Selesai berjihad, maka langsung ibadah yang lain. Jadi bukan bekerja. Al-fitnah atau asyadul qatl juga sama. Fitnah di sini banyak yang diterjemahkan dengan fitnah bahasa Indonesia. Padahal fitnah di situ adalah al-musyrik, kemusyrikan, wal kufur. Memegang mushaf itu harus berwudu. Ini sudah selesai dibahas sebetulnya. Masalah bukan megang mushaf, membaca mushaf itu. Membaca sebetulnya sudah selesai dibahas harusnya. Membaca mushaf itu tidak wajib berwudu. Para ulama sepakat, Imam Nawawi mengatakan begitu ya. Kalau memegang mushaf, 4 madhab sepakat wajib bersuci, kecuali menurut madhab Imam Malik bagi wanita yang haid itu tidak wajib bersuci, tidak wajib menunggu suci. Itu pun khusus dalam kegiatan belajar mengajar. Ini madhabnya Imam Malik. Maka wanita haid yang dalam proses belajar mengajar boleh memegang mushaf. Ini madhab Imam Malik. Kalau membaca mushaf itu tidak ada satu ulama pun yang mengatakan wajib berwudu, tidak ada. Yang penting pas bacanya jangan pegang. Yang penting pas baca jangan pegang. Kalau pertanyaannya berwudu atau tidak. Tapi kalau pertanyaan apakah junub atau tidak, maka kebanyakan ulama menilai yang junub maupun yang haid haram membaca Al-Quran. Mau lihat mushaf, mau tidak lihat mushaf, haram baca Al-Quran. Kalau niatnya tilawah. Kecuali lagi-lagi menurut pendapat mazhabnya Imam Malik, bagi para wanita penghafal Al-Quran yang sedang haid, maka boleh bagi dia untuk murojaah ayat-ayat Al-Quran selama masa haid. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terutama kalau dia khawatir hafalan terlupa. Ini sudah selesai dibahas. Kalau masalah pegang mushaf nanti ada di belakang sebetulnya. Demikian pula masalah aplikasi HP di sini sudah juga dibahas bahwa para ulama berbeda pendapat apakah HP atau laptop ini bagian dihukumi mushaf atau tidak. Dan ini perbedaan pendapat di zaman Nabi tidak ada. Jadi kalau misalnya ada dalilnya apa? Enggak ada dalilnya sama sekali. Begitu. Kalau ingin yang ditanya dalil adalah hadis, enggak ada. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Begitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau lagi buka mushaf enggak sengaja ini, enggak sengaja itu. Semua yang tidak sengaja itu dimaafkan. Sudah saya sering bilang, jangankan enggak sengaja nginjek mushaf. Bagaimana hukumnya enggak sengaja nginjek mushaf? Loh enggak sengaja kok ada hukum. Enggak sengaja itu enggak ada hukumnya. Yang penting langsung istighfar. Jangankan dalam tanda petik sekadar ya. Saya enggak bilang itu remeh. Cuma enggak sengaja nginjek mushaf. Kemudian ada orang enggak sengaja ngebunuh orang. Dosa enggak? Enggak sengaja ngebunuh orang, dosa enggak? Ya enggak dosa. Cuma ada konsekuensi bayar diat. Begitu.
Nggak sengaja bunuh orang itu nggak dosa. Dosanya bukan dosa membunuh, namanya nggak sengaja. Nggak sengaja mengatakan kata-kata kufur, murtad gak? Ya enggak. Seperti ada hadis kan? Aku adalah, saking bahagianya dia sambil bilang apa? Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan Engkau adalah hambaku. Enggak murtad dia, kan enggak sengaja. Jadi sesuatu yang tidak sengaja itu semuanya dimaafkan. Enggak usah pusing. Tidak ada hukum. Orang yang tidak sengaja, orang yang dipaksa, orang yang lupa itu enggak ada hukumnya. Cuma setelah kita ingat, setelah kita sadar, maka apa? Maka langsung segera istighfar, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi ketidaksengajaan itu tidak pernah ada hukumnya. Yang penting ketika kita sadar langsung segera istighfar dan bertaubat. Begitu. Tidak ada hukum atas ketidaksengajaan. Di zaman dulu belum dikenal lampu. Makanya ada istilah wad'u syubhat. Tidak sengaja berhubungan suami istri. Loh kok bisa? Dan itu ada dalam kitab fikih. Namanya wad'u syubhat. Kenapa? Karena zaman dulu gak ada lampu. Maka kadang orang yang tinggal bersebelahan kamar atau misalnya satu rumah beda kamar, itu terutama kalau sama ipar. Misalnya ada dua, makanya zaman dulu makruh. Bahkan sebagian ulama mengharamkan dua keluarga tinggal dalam satu rumah. Kenapa? Karena begitu. Beberapa kali kasus terjadi wad'u syubhat. Hubungan suami istri yang salah. Dosa enggak? Dianggap zina enggak? Enggak. Kecuali apabila salah satu di antara mereka sadar dan tidak mencegahnya. Ya biarinlah, terusin aja. Itu baru dosa. Dosanya siapa yang dosa? Yang sadar tadi, yang enggak sadar tetap tidak berdosa. Itu namanya wad'u syubhat. Namun bagi laki-laki tetap wajib dalam tanda petik bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Jadi memberikan mahar misil di antara kita selain bertaubat. Tapi enggak kena hukum cambuk. Wajib bayar ganti rugi aja. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Namanya wad'u syubhat ya. Demikian. Jadi ketidaksengajaan itu tidak pernah ada hukumnya ya. Jadi enggak perlu nanya kalau enggak sengaja ini, enggak sengaja apapun, tidak sengaja apapun itu tidak ada hukumnya, dimaafkan. Yang penting ketika sadar langsung kembali ke hukum asalnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dipersilakan. Hermeneutika. Hermeneutika itu kan sebetulnya metode yang datang dari orang kafir ya, datang dari siapa? Datang dari orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen butuh hermeneutika? Karena mereka nggak punya sanad, mereka nggak punya riwayah. Sehingga untuk menafsirkan sebuah ayat itu mereka mesti dalam tanda petik memahami konteks sosial, adat dan budaya yang terjadi pada saat itu untuk diterapkan pada hari ini. Jadi demikian hermeneutika itu, memahami bahasa zaman istilahnya ya. Apakah bisa diterapkan dalam Al-Quran? Mungkin pada sebagian teks bisa. Mungkin pada sebagian teks, saya katakan mungkin pada sebagian teks bisa. Begitu. Seperti misalnya teks-teks yang berkaitan dengan apa? Teks-teks yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu kan pakai bahasa orang zaman dulu. Bukan pakai bahasa orang zaman sekarang. Tapi kalau ayat-ayat yang sifatnya itu syar'i, bukan khabar biasa tapi benar-benar syar'i, itu tidak bisa. Salat, kalau begitu salat itu kan salat di zaman dulu kata misalnya begitu. Berarti kalau sekarang kita salat harus ditafsirkan dengan keadaan zaman sekarang, nggak bisa, nggak berubah salat itu. Hal-hal yang sifatnya syar'i nggak bisa berubah dan tidak boleh diubah. Bahkan dalam persoalan muamalah, misalnya riba, ya riba tetap riba. Enggak kemudian kita katakan itu kan zaman dulu gara-gara orang Yahudi segala macam, enggak bisa. Jadi hal-hal yang sifatnya syar'i nggak bisa pakai hermeneutika. Begitu misalnya jilbab. Jilbab kan itu zaman dulu karena nggak aman gitu kan misalnya gitu ya. Atau sulit dikenal, sekarang kan ada KTP misalnya begitu, nggak bisa. Jadi hal yang sifatnya syar'i itu nggak bisa, dalam Islam nggak bisa. Dan saya
belum tahu ada ulama yang muktabar yang menggunakan tafsir hermeneutika dalam Al-Quran. Ulama kontemporer misalnya. Tapi kalau sekadar menafsirkan sebagian teks Al-Quran pakai hermeneutika mungkin ada. Ya mungkin ada. Seperti itu. Jadi saya belum tahu adanya ulama yang membolehkan secara 100% menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutika. Jadi hermeneutika itu membawa konteks budaya zaman yang kata mereka harus disesuaikan. Nah ini datang dari orang-orang Kristen karena banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Kitab mereka selain nggak punya riwayah juga banyak yang sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya banyak sekali sains yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi mereka harus menafsirkan. Seperti misalnya masalah matahari berputar mengelilingi bumi. Matahari berputar mengelilingi bumi. Begitu. Dalam Al-Quran ada enggak? Matahari berputar mengelilingi bumi. Enggak ada kan? Tapi sebagian wallahu alam ya di Alkitab kemungkinan ada karena itu yang mengakibatkan si siapa? Kopernikus ya yang dihukum mati itu. Yang bilang Galileo atau Kopernikus? Galileo ya. Yang bilang bahwa bumi mengelilingi matahari. Begitu. Dihukum mati akhirnya kan karena bertentangan dengan teks. Nah, untuk membuat teks-teks Alkitab itu bisa diamalkan, maka mereka butuh takwil. Nah, takwilnya takwil hermeneutika. Begitu. Jadi ditakwil akhirnya ayat-ayat itu. Jadi konteksnya kayak gimana dulu nih? Nah, begitu. Itulah tafsir hermeneutika. Jadi hermeneutika itu membuat ayat-ayat yang teks-teks yang ada dalam Alkitab itu seakan-akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Walaupun secara zahir enggak gitu, enggak tepat. Kalau Al-Qur'an kan secara zahirnya pun insya Allah enggak akan bertentangan dengan perkembangan teknologi misalnya begitu ya. Kenapa? Karena Allah telah menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya itu umum. Kalau berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan fisika. Tapi kalau berkaitan dengan syar'i, udah nggak bisa ditafsirkan atau ditakwil dengan hermeneutika sama sekali. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkaitan dengan di luar syar'i, seperti tadi ya masalah perkembangan sungai atau misalnya bumi atau misalnya apalagi laut, informasi seperti itu mungkin saya katakan mungkin masih bisa ditakwil secara hermeneutika. Tapi kalau yang lain secara berkaitan syar'i nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Kalau nggak salah ada yang nulis ya tafsir hermeneutika Al-Quran, orang-orang liberal itu biasanya. Nah mereka orang-orang yang belajar Islamnya itu di Barat, maka maka mereka diajari hermeneutika. Akhirnya ya salah sendiri sih, ngapain belajar Islam di Barat ya? Barat nggak punya tradisi nafsirin Al-Quran dengan riwayah sama, nggak ada tradisi itu. Mereka cara menafsirkannya adalah dengan tradisi hermeneutika, tradisi penafsiran Quran, makanya tradisi penafsiran Alkitab. Makanya ketika orang-orang yang belajar di Barat ini pulang ke Indonesia, mereka mengkritik apa? Mengkritik jilbab gitu kan. Nggak bisa jilbab itu dimaknai sebagaimana makna zaman dulu, karena konteksnya beda, konteks sosialnya beda, budayanya beda kayak gitu kan. Nggak bisa juga kita kemudian mengatakan bahwa imam itu harus laki-laki, perempuan juga bisa jadi imam, kayak gitu. Ya itulah, karena mereka tafsir hermeneutika. Akhirnya ya jadi nggak pas orang hermeneutika itu dilahirkan untuk menafsirkan Alkitab yang nggak punya tradisi tafsiran riwayah. Ini dipakai buat Al-Quran, yang Al-Quran udah punya tradisi tafsiran sendiri. Maka nggak bisa sebetulnya. Ya kecuali tadi, pada hal sifatnya khobariyah saja. Masalah bumi, laut, ya itu mungkin masih bisa disesuaikan dengan konteks hari ini. Tapi nggak mutlak. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang kembali dipersilakan. Makanya juga ketika orang menafsirkan sesuatu dengan hermeneutika, itu pasti banyak terjadi pertentangan antara satu penafsir dengan penafsir yang lain. Karena nggak punya sandaran. Sandarannya apa? Sandarannya adalah perkiraan konteks. Perkiraan konteks. Konteks zaman dulu seperti apa, konteks zaman sekarang bagaimana. Makanya bisa beda-beda.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan zaman yang mengikuti kitab, tapi kitab yang harus mengikuti zaman. Nah itu hermeneutika. Kita harus mengikuti zaman. Kita kan enggak. Zaman harus mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berjanji Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Begitu. Nah kalau Alkitab enggak. Makanya sebagai contoh sederhana, ya, potret Jesus itu beda-beda tiap wilayah. Iya kan? Kenapa di Indonesia foto Nabi Isa, Jesus, itu digambarkan sebagai orang bule? Karena masuk agama Kristennya dari Portugis sama Belanda. Makanya Jesusnya bule di Indonesia. Tapi di masa penjajahan itu sempat orang-orang Belanda yang ingin mengubah, yang ingin memurtadkan kaum muslimin Jawa, itu ada Jesus yang digambarkan pakai belangkon. Itu ada fotonya. Jadi Yesus berasal dari Jawa. Demi apa? Demi menarik perhatian orang-orang Jawa. Makanya kalau kita ke Afrika, Yesus itu negro, berkulit hitam. Dan kalau kita ke India, Yesus itu kayak Krishna kalau nggak salah ya. Krishna atau Wisnu, saya lupa. Kenapa? Karena harus sesuaikan dengan konteks sosial budaya yang mengikutinya. Begitu. Dan terus kenapa kemudian Yesus terkenalnya bule, terkenalnya itu bule pirang gitu ya. Ya karena yang terkenal itu yang difilmkannya, yang bikin filmnya siapa? Hollywood. Itu yang terkenal. Yang kebanyakan di gereja-gereja Indonesia itu ya itu, bintang film itu siapa? Yang dulu jadi bintang filmnya itu kan. Padahal Yesus aslinya kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kan Yesus bukan orang Eropa. Orang Palestina. Yahudi Palestina kan? Ya berarti harusnya mukanya bukan orang Palestina. Bukan muka Eropa. Begitu. Itu kenapa digambarkan rambutnya agak pirang, bule? Nggak bisa lah. Begitu. Cuma yang mereka masih jujur, Bunda Maria masih pakai kerudung, tapi aslinya bukan pakai kerudung, aslinya pakai jilbab rapih. Tapi di sebagian gereja Katolik masih pakai jilbab rapih ya, Bunda Maria ya. Seperti gereja, terutama gereja-gereja Ortodoks ya, bahkan orang Rusia gereja Ortodoks penganutnya pun masih pakai kerudung. Ya, kerudungnya rapih lagi. Begitu. Jadi di Vatikan kain yang berdarah dipamer itu mukanya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Judas Iskariot wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah bisa memastikan wajahnya siapa? Wajahnya Nabi Isa. Begitu. Di Vatikan ya, Vatikan itu jadi pusat Kristen kan beberapa abad setelah Nabi Isa wafat. Awalnya orang Romawi agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya adalah agama musyrikin. Dia Tuhannya Zeus. Tuhan Romawi kan? Ada si Hercules gitu. Zeus ya kan? Itu orang Romawi zaman dulu kan begitu. Baru Vatikan itu belum lama gitu. Maksudnya belum lama itu enggak sejak Nabi Isa itu. Coba kalau kita lihat film ini, film siapa? Obelix, Asterix Obelix. Tuhan mereka emang Jesus bukan kan? Itulah asal muasalnya agama dari bangsa Romawi itu. Tuhan mereka itu Zeus, terus siapa lagi? Ada siapa? Thor, ya. Itu kan kisah orang Romawi sama Yunani kan? Romawi Yunani itu Tuhan mereka. Bahkan kenapa kemudian Nabi Isa dianggap lahir 25 Desember itu kan berasal dari Son of God ya. Son pakai O, pakai U afan. Son of God, Dewa Matahari. Dan awalnya Dewa Matahari itu lahir kalau nggak salah 5 Januari. Dimundurkan jadi 25 Januari, dimundur jadi 25 Desember. Itu asal muasalnya dari apa? Perayaan kelahiran Dewa Matahari, Dewa Ra. Berarti tradisi Mesir nih. Jadi itulah orang Eropa itu tradisi begitu. Kemudian salju. Mana ada Nabi Isa kenal salju? Nabi Isa di Palestina kok. Salju di Palestina belum lama aja kan. Itu pun bukan di Palestina, di sebagian Suriah. Di Palestina sampai sekarang belum ada kedengaran salju turun. Kenapa Natal diidentikan dengan salju? Gimana ceritanya? Pohon cemara. Ada di Palestina pohon cemara. Pohon kurma di Palestina itu.
Kenapa tradisi Natal itu pohon cemara? Itu tradisi Eropa. Tradisi Eropa semuanya dibawa karena dalam pikirannya orang-orang Kristen itu kan gimana caranya si Alkitab ini tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya semuanya disesuaikan. Tuhannya pun disesuaikan gitu dengan keyakinan orang-orang Romawi. Begitu. Tuhannya disesuaikan dengan keyakinan orang Romawi. Kemudian tradisi-tradisi disesuaikan dengan keyakinan orang Romawi. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, wallahu a'lam. Jadi dia di Vatikan itu gambar siapa? Wallahu a'lam, gambar siapa gak jelas, gak tahu kita. Karena tradisi Kristen di Vatikan sendiri munculnya beberapa abad setelah Nabi Isa meninggal. Begitu. Bahkan Alkitab yang terjadi sekarang, Alkitab Canon, istilahnya yang mu'tamad di kalangan orang Kristen, apa? Ada 4 Alkitab itu apa saja? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini nggak jelas. Kan itu kata mereka riwayat siapa namanya? Riwayat Markus, riwayat Matius, riwayat Lukas, riwayat Yohanes. Tapi siapa mereka aja nggak jelas. Di perawinya nggak jelas. Siapa perawi? Bukan muridnya Nabi Isa. Begitu. Jadi Tomb of Christ itu kosong, wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian yang sekarang dianggap sebagai kuburannya Nabi Isa itu kosong atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Apakah kalau ada isinya Yudas Iskariot itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini pun para ahli tafsir Alkitab pun beda-beda. Para ahli tafsir Alkitab pun beda-beda. Makanya Ahmad Didat itu kalau misalnya ngejelasin tafsir Alkitab dari beberapa ahli tafsir yang berbeda. Dan salah satu tafsiran, kalau kata Ahmad Didat itu kan, salah satu tafsirannya itu Nabi Isa itu benar-benar dihukum, benar-benar. Jadi kalau salah satu tafsirannya itu yang diserupakan itu bukan wajahnya, tapi kematiannya. Ini salah satu tafsiran Ahmad Didat. Jadi Nabi Isa itu benar-benar, bukan Ahmad Didat kalau nggak salah, ini yang berbicara seperti ini. Saya lupa siapa yang berbicara seperti ini. Pakar kristologi juga. Jadi yang diserupakan itu kematiannya, bukan wajahnya. Jadi Nabi Isa benar-benar dihukum salib. Kemudian Nabi Isa itu dimasukkan ke dalam kubur, tapi dalam keadaan tidak meninggal. Setelah itu diminyaki, setelah itu berdiri kembali. Nah itu bukan bangkit karena memang masih hidup. Begitu. Ya, ini salah satu tafsiran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu Yudas? Saya nggak tahu secara detailnya. Karena mereka tidak punya tradisi penukilan, tidak punya tradisi riwayah. Sehingga kabarnya samar semuanya. Kabar-kabar tentang cerita itu samar semuanya. Beda dengan Al-Quran, beda dengan hadis. Yang kalau misalnya hadis ini riwayat Imam Bukhari, jelas Imam Bukhari itu siapa. Al-Quran riwayat Imam Hafs, jelas Imam Hafs itu siapa. Coba Alkitab riwayat Yohanes, Yohanes itu siapa? Coba tanya sama Kristen, pendeta, siapa Yohanes? Coba mereka sepakat nggak dengan nama Yohanes siapa? Nggak sepakat. Lukas siapa? Lukas itu siapa? Markus siapa? Matius siapa? Mereka nggak sepakat. Cuma dikatakan murid Yesus. Benar muridnya Yesus? Ketemunya kapan? Di mana? Nggak tahu. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Jadi berkait dengan tafsir hermeneutik, ya jelas kalau digunakan untuk Al-Quran secara keseluruhan, justru nanti akan merusak Al-Quran, merusak syariat. Kenapa? Karena nanti akan memaksa Al-Quran untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal sebaliknya. Zaman yang harus dibatasi dengan syariat Al-Quran, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang sampaikan kembali, dipersilakan. Dan yang menarik, kalaupun misalnya ya Matius, Markus, Yohanes dan Lukas ini adalah murid Nabi Isa, yang menarik ketika ada pertentangan antara fatwa-fatwa di Alkitab yang 4 dengan fatwa-fatwanya Paus, ternyata mereka lebih ngambil fatwanya Paulus. Aneh kan? Ini aneh sekali gitu. Misalnya masalah sunat, masalah kerudung, masalah zina. Kan di Alkitab yang 4 disampaikan bahwa bahwa orang wanita yang tidak menggunakan kerudung itu harus digunduli. Ya. Tapi
Enggak ada itu orang Kristen digunduli kepalanya. Masalah sunat harus disunat. Si Paulus enggak gitu kan. Itulah banyak pertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang sampaikan kembali? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila demikian kita akhiri sampai sini. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam adada ma'lumatika wa tikran kullu ma dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri kafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.